Salam. Khutbah di siang hari ini kita melihat di dalam kitab Yesaya 2 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua orang meninggikan diri supaya direndahkan. Oh, haleluya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Yohanes 2 ayat 12. Nah, tema khotbah di siang hari ini adalah Tuhan menghukum orang yang angkuh. Ini saudara. Nah, apa yang dimaksudkan angkuh? Angkuh itu adalah sombong, congkak. Sering terjadi di hati kita. Ataupun di dalam kesombongan rohani. Dia menganggap dia terlalu rohani, terlalu suci, sehingga dia angkuh, sombong. Kata sombong ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Dan juga untuk diri kita yang telah kita dengar dan kita baca bersama tadi. Seringkali kita mungkin bertemu dengan hal yang demikian. Biasanya dengan mudah kita temukan di antara diri kita sendiri. Mengapa? Di dalam diri kita sendiri sering ada keinginan kita menyombongkan diri kita. Atau di lingkungan kita kesombongan ini ada, saudara. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Bisa saja orang lain atau teman kita atau di tempat pekerjaan dia memiliki karakter yang angkuh. Banyak terjadi. Teman-teman kita mempunyai karakter yang angkuh dan sombong. Tidak ramah atau susah bergaul. Ataupun tidak mau bergabung dengan kami-kami ini semua. Dia mengasingkan dirinya. Karena dia pikir apa? Dia hebat. Dia kaya. Dia berhasil di dalam usaha dia. Jadi dia menjauhkan diri. Atau juga kalau dia berbicara, dia bernada yang tinggi. Maksudnya aku bicara keras supaya kalian dengar. Nah, ini saudara. Firman Tuhan tadi yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tuhan menghukum semua orang yang congkak dan angkuh. Ada amin, saudara. Amin. Ini. Tuhan menghukum, saudara. Selain dari itu juga sering mengeluarkan kata-kata yang berkelebihan. Maksudnya keberkeliruan itu apa? Dia menonjolkan kekayaan dia, harta dia. Karena mungkin dia seorang pengusaha, dia businessman, dia punya rumah mewah, mobil-mobil mewah. Tetapi itu semua harta-harta di dunia itu tidak ada bandingnya dengan harta di sorga, saudara. Ada amin di sini. Amin. Itu hanya titipan engkau mendapat kelebihan. Tetapi yang ditekankan di sini masukkan Tuhan. Tuhan akan menghukum kau karena engkau sombong dan angkuh. Dan menghukum kau karena apa? Engkau meninggikan dirimu. Aku kaya, mewah, semuanya. Tetapi satu saat Tuhan akan merendahkan engkau. Karena apa? Karakter kamu tidak layak di mata Tuhan. Ini. Kesombongan ini banyak, saudara, yang terjadi di pribadi-pribadi, kebanyakan orang mana orang kaya.
Kalau orang miskin, mana dia mau berkata dia sombong? Dia tidak punya apa-apa, saudara. Dia cari makan aja Senin Kemis, kerja keras. Apa yang dia mau tonjolkan di hidup dia? Tidak, saudara. Tetapi orang yang kaya, orang yang berlebihan, mempunyai harta kekayaan, mereka selalu angkuh, sombong. Melihat kepada teman-temannya dianggap remeh, dianggap rendah. Tetapi firman berkata, engkau menaikkan diri, akhirnya engkau akan direndahkan oleh Tuhan. Ini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini di ayat Yakobus 4 ayat 6. Di situ dikatakan di Yakobus 4 ayat 6, di situ dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oh, haleluya, haleluya. Kita mengetahui kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, dan lebih besar daripada orang-orang congkak, orang yang sombong hati. Lebih besar karena Tuhan memberikan kita kasih karunia yang melebihi daripada kesombongan-kesombongan itu. Oleh sebab itu Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini amin, saudara. Kita sudah lihat di sini jelas sekali. Allah mengasihi kita. Lebih kita merendahkan hati. Kita bilang, ya maaf, saya tidak punya apa-apa. Saya cukup-cukup aja pekerjaan kita. Dapat uang yang pas lah untuk makan sehari-hari. Tapi juga tidak terlalu susah. Orang itu yang Tuhan sangat muliakan. Karena dia merendahkan hati. Dia percaya bahwa Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan akan memberikan berkat kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ini. Kalau kita sombong angkuh, di mana-mana pasti kita punya musuh. Karena apa? Kita merendahkan orang-orang karena kita tahu kita mempunyai kelebihan. Seperti yang diucapkan tadi, menyai kekayaan ini. Nah, faktanya kita bisa lihat banyak sekali terjadi di dalam kehidupan di masyarakat. Banyak sekali terjadi. Kita bisa melihat kawan-kawan di sekitar kita. Dia mempunyai mungkin mobil mewah. Dia punya pendapatan gaji mungkin besar. Dia menganggap kita remeh. Itu sudah hukum dunia, saudara. Itu hukum dunia. Tetapi hukumnya Tuhan tidak begitu. Hukum Tuhan adalah engkau merendahkan dirimu. Di akhirnya engkau akan ditinggikan oleh Tuhan. Ini. Karena orang kaya, firman-Nya berkata, orang kaya sulit untuk memasuki kerajaan sorga. Sulit sekali, saudara. Karena kekayaan ini hanya pinjaman semata-mata. Ini. Hari ini kenapa kita membahas tentang kesombongan atau keangkuhan? Karena terjadi di mana-mana. Bukan saja kita tinggal di Amerika. Di seluruh dunia, karena kesombongan ini adalah pribadi dari hati kita. Pribadi kita. Jadi kita sebelum kita harus mengkoreksi dulu diri kita. Kalau kita mau berbicara kepada orang-orang atau kawan-kawan yang kita menaikkan nada yang tinggi, atau kita bilang saya sebagai bos, saya sebagai bisnismen, jangan, saudara. Lebih baik kita merendahkan diri. Inilah kita membahas soal itu. Kesombongan dan keangkuhan. Kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan,
penyerahan ini yang paling penting kepada Tuhan. Karena kita menyerahkan kepada Tuhan, kesombongan itu pasti hilang di dalam pikiran kita. Kita tahu kesombongan itu tidak ada artinya. Kesombongan itu hanya membuat banyak orang yang tidak suka kepada kita. Karena melihat karakter dan kelukuan kita terlalu berlebih-lebihan di mata mereka. Sama juga yang dikatakan oleh Nabi Samuel. Di 1 Samuel 2 ayat 3 itu dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Coba lihat. Nabi Samuel sudah berkatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Coba lihat. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, kita lihat. Nabi Samuel sudah berkata, janganlah kamu selalu berkata sombong. Karena dia tahu, saudara. Dia lihat pada zaman itu. Waktu zaman di dalam perjanjian lama. Orang-orang banyak sombong. Tetapi dia tegur orang-orang itu. Dia katakan, janganlah kamu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Caci maki berarti kita ini suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak memaki kepada dia. Kamu ini apa? Kamu ini anjing, babi, mungkin seperti begitu kira-kira. Ini namanya caci maki. Ini yang tidak mau di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menganggap orang macam gitu. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang baik, yang pantas didengar kepada orang-orang. Bukan keluar kata-kata dari mulut kita dari caci maki. Karena Tuhan tahu. Tuhan maha pengasih. Tuhan maha tahu di dalam kelakuan kita. Perbuatan-perbuatan kita diuji. Apakah kita mau berbuat yang begitu? Saya rasa tidak pantas, saudara-saudara. Kita bermasyarakat, kita bergereja, kita bergaul dengan teman-teman, kita harus mengeluarkan kata-kata yang manis, yang sopan. Tidak keluar dari mulut kita kata-kata caci maki yang seperti yang dikatakan oleh Nabi Samuel tadi. Nah, itu. Tuhan mengetahui hati kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Allah kita maha kuasa. Allah membenci dan Allah menghukum jikalau kita terlalu menyombongkan diri kita. Ada amin, saudara. Amin. Ini. Jadi kita harus hati-hati, saudara. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bergaul dengan rapat dengan teman-teman. Terlebih juga kepada keluarga kita, kepada family kita, saudara-saudara kita. Kita harus bergaul yang rapat, mengeluarkan kata-kata yang manis. Jauhkan kesombongan kita di dalam diri kita, jauhkan semuanya. Karena itu tidak baik dan tidak layak di mata Tuhan. Saya bisa kasih lagi saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Di Amsal 8 ayat 13. Itu di situ dikatakan kitab Amsal. Kitab Amsal 8 ayat 13 di situ dikatakan apa? Takut akan Tuhan. Coba dengar baik-baik. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Oh, haleluya. Ini kitab Amsal ini, saudara-saudara. Ini si penulisnya adalah Raja Salomo. Raja Salomo mengetahui di dalam kehidupan karena dia adalah sebagai seorang raja. Jadi dia tekankan kepada bangsa-bangsa dia. Raja Salomo katakan, takut akan Tuhan
ialah membenci kejahatan. Karena kalau kita membuat kejahatan berarti kita tidak takut akan Tuhan. Kita berbuat seenak kita. Kita mau membunuh, kita mencuri, kita merampok. Ini perbuatan-perbuatan keji. Tuhan tidak senang. Karena apa? Kita tidak takut akan Tuhan. Iya kan? Kita mau membuat yang seenak kita. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia pasti benci membuat kejahatan-kejahatan yang tidak baik. Seperti umpamanya membunuh, menculik, merampok, perkosa. Itu tidak baik. Kalau kita lakukan itu berarti kita tidak takut akan Tuhan. Tetapi firman-Nya di sini berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan selain di situ dikatakan lagi apa? Aku benci pada kesombongan. Aku maksudnya siapa? Tuhan maksudnya. Tuhan katakan, aku benci kesombongan. Selain itu, kencokakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Oh, haleluya. Ini sangat keji, jijik di mata Tuhan. Karena Tuhan katakan kepada kita begitu. Tuhan benci kepada kita melihat kelakuan kita sombong, angkuh, congkak, tingkah laku yang jahat, tidak peramah. Jahat sekali ini orang, kasar, bengis ini. Tuhan tidak mau saudara berbuat begitu, saudara. Karena kita berbuat kejahatan, jahat kepada orang, berarti kita ini orangnya tidak ramah. Tidak ramah. Kita sangat kasar. Kita mungkin salah bicara sama dia, dia langsung marah. Apa kamu bilang? Saya tampar kamu ya. Kira-kira begitu. Tidak ramah. Ini tidak mau Tuhan kita berbuat begitu. Selain dari itu juga dia katakan apa? Dan mulut penuh tipu muslihat. Oh, haleluya. Apa yang dimaksudkan dengan tipu muslihat mulut kita? Berarti kita ini berbicara yang tidak benar, saudara. Menipu kiri kanan, tipu muslihat. Yang menipu umpamanya, katakanlah contoh macam begini. Ya, Bapak saat minta tolongnya sama Bapak, kenapa? Saya ada kesusahan. Saya pinjam dulu uang Bapak dulu $100 ya, nanti habis bulan saya ganti. Begitu datang habis bulan, saudara tidak mau bayar dan saudara menghindari dia kepada orang itu. Nah, ini kan namanya tipu muslihat. Saudara menipu orang itu. Sedangkan sewaktu saudara mau butuh keperluan, saudara mengemis kepada dia, tolong, saya butuh sekali pertolongan Anda. Saya memerlukan $100 untuk membeli sesuatu yang saya tidak mempunyai uang. Dengan senang hati pasti Anda menolong. Karena saudara ingin supaya dia tidak berbuat yang tidak baik. Jadi saudara menolong kepada dia, ini $100. Dan katanya nanti habis bulan saya berikan ganti kembali. Ternyata sewaktu habis bulan, saudara, dia tidak bayar kepada saudara dan dia tidak mau mengetahui bahwa dia berhutang kepada saudara. Kapan saya pinjam kepada saudara? Kapan? Ya, 3 minggu lalu kan saudara minta sama saya. Ya, tetapi kapan? Saya tidak ingat. Nah, ini namanya tipu muslihat, saudara. Ada amin di sini. Ini, jadi ini tidak mau Tuhan kepada kita, saudara. Kita harus hidup yang jujur di hadapan Tuhan, saudara. Nah, itulah salah satu contoh. Jadi ketika kita melepaskan kesombongan kita
kita bersandar kepada Yesus, pasti Yesus menguatkan hati kita. Karena itulah jika kita tidak menguatkan diri, kita datang kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan, ini aku Tuhan. Kami harus hidup yang jujur, yang tulus di hadapan Engkau. Kami hilangkan kecocokan kami, tingkah laku kami yang jahat, tipu muslihat kami yang jahat. Kami buangkan semua itu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang rendah. Kepada Engkau kami berdoa. Bila mana kami ada sesuatu beban, kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Jalan kita untuk menempuh keluar dari masalah-masalah kita. Karena kalau kita mau menggunakan kekuatan kita sendiri, pasti tidak bisa, saudara. Oleh sebab itu kita harus juga berhubungan dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita ini pengasih dan penyayang, dan Dia yang punya segala-galanya di dunia ini. Ada amin, saudara? Iya. Jadi jangan kita kecewa, jangan kita ragu, bimbang. Kalau kita punya masalah, kita berdoa minta kepada Tuhan. Jangan kita seperti yang terjadi tipu muslihat. Setelah diberikan pinjam uang, dia bilang, saya tidak pernah pinjam sama saudara. Ini namanya tipu muslihat, saudara. Jangan. Jadi biarlah kami selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena semuanya itu berkat adalah datang dari Tuhan. Kita mendapatkan pekerjaan itu bukan dari kuasa gagah kita, bukan, saudara. Tuhan memberikan kita saluran berkat sehingga kita mendapatkan pekerjaan. Bukan dengan kuat gagah kita, bukan, saudara. Tuhan memberikan jalan. Begitupun kalau kita mempunyai masalah, kita kekurangan sesuatu atau apa, Tuhan memakai orang melalui saluran berkat. Jadi jangan pikir bahwa uang itu turun langsung dari langit begitu kepada saudara. Tidak, saudara. Tuhan akan memakai orang, menjamah hati orang itu, supaya orang itu memberikan Anda bantuan. Ini yang Tuhan selalu berikan saluran berkat. Jadi bukan yang diharapkan kita minta kepada Tuhan dan tiba-tiba kita menunggu uang jatuh dari langit, saudara. Tidak begitu Tuhan memakai saluran berkat. Tuhan selalu memakai orang yang berlebihan, menjamah hati dia, supaya orang itu memberikan sumbangan atau memberikan sesuatu pinjaman atau yang dia perlukan. Nah itu, saudara. Nah, di khotbah di siang hari ini itu mengenai kesombongan. Jadi temanya bahwa Tuhan menghukum kepada orang yang angkuh. Ini Tuhan menghukum. Jadi kita juga harus sebagai anak Tuhan, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Tuhan kita ini juga mempunyai hukum-hukum. Kita kan tahu apa isi dari 10 firman Tuhan. Nah, sama juga kita hidup di dunia ini. Di dunia ini juga mempunyai hukum-hukum. Kalau kita bersalah, kita ditahan, tangkap polisi. Setelah itu kita akan dibawa ke pengadilan. Dan setelah di pengadilan mungkin kita divonis. Divonis kita bersalah, kita akan masuk penjara. Nah inilah sama juga dengan kita punya Tuhan yang kita sembah, saudara. Tuhan kita sembah, dia mempunyai hukum-hukum juga. Jadi kita harus ikut peraturan-peraturannya dan setia kepada dia. Itu, saudara. Nah, di khotbah di siang hari ini saya ambil ayat penutup. Ayat penutup dari khotbah di siang hari ini dari kitab Galatia. Galatia 6 ayat yang ke-8. Ini surat Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus
di kota Galatia. Galatia 6 ayat 8 yang isinya sebab, ini dengar baik-baik. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Nah, ini ayat penutup dari khotbah di siang hari ini menyatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan di kota Galilea pada waktu itu ditekankan karena di kota Galilea masih banyak orang yang congkak, iri hati, sombong, segala-galanya begitu. Maka di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Daging ini yang dimasukkan adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, kedagingan kita, moral kita, nafsu kita, perbuatan yang jahat. Ini perbuatan-perbuatan daging, saudara. Perbuatan-perbuatan daging. Engkau menabur dan hasilnya engkau akan menuai. Engkau akan menuai. Sudah jelas. Karena engkau menabur, engkau akan menuai. Sama dengan katakan pohon itu ditanam. Engkau menyiram pohon itu, dia akan tumbuh subur. Hasilnya kan sama juga ini, saudara. Saudara menuai kebinasaan, barang daging yang tidak baik akan menuai juga yang tidak baik, saudara. Daging yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang jijik di hadapan Tuhan. Tetapi, ada tetapinya, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi yang dimaksudkan ini adalah apa, saudara? Saudara kalau hidup yang kudus, berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara-saudara, family saudara-saudara, handai tolong saudara, berbuat baik amal di dalam gereja saudara-saudara. Saudara patut ikut akan perintah-perintah yang dikatakan oleh di gereja atau para pendeta, karena ikutin semua yang baik, saudara akan menuai hidup yang kekal, saudara. Ini saudara akan menuai hidup kekal. Karena apa? Kita mencari keselamatan. Jadi kita tidak mau menabur dalam daging, tetapi kita mau menabur dalam roh untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Ada amin, saudara? Nah, inilah firman kita di siang hari ini adalah mengenai kesombongan, saudara. Angkuh, congkak. Nah, berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarkan firman di siang hari ini, serta memelihara dan pakailah di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara.